Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi mengenai jasa pengiriman uang atau transfer dan jasa perbankan lainnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nyoman Gita Rahmayani dengan NIM belakang 1034, dan saya sendiri Niwayana Kapistarini dengan NIM 1171, serta Kadek Reza Manora Hartani dengan NIM belakang 1175. Materi pertama yaitu mengenai pengertian dan manfaat jasa pengiriman uang atau transfer akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengiriman uang atau transfer merupakan perpindahan dana antar rekening dari suatu bank ke cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Pengiriman uang atau transfer memiliki beberapa manfaat meliputi penggendapan dana, terutama transfer yang dilaksanakan pada hari yang sama, memberikan pendapatan jasa transfer dan bisa dipakai sebagai sarana promosi. Selain itu, pengiriman uang atau transfer memberikan pembebasan biaya transfer kepada nasabah, tetapi kepada non-nasabah dikenakan biaya transfer yang ditentukan berdasarkan nilai transfernya. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer meliputi yang pertama yaitu nasabah, yaitu sebagai pemilik dana atau pengirim atau penerima dana. Yang kedua yaitu bank penarik, yang merupakan bank pelaku transfer atau yang menerima amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada bank tertarik dan diserahkan kepada penerima dana. Yang ketiga yaitu bank tertarik, yang merupakan bank yang menerima transfer masuk dari driver bank untuk diteruskan kepada penerima. Dan yang terakhir yaitu beneficiary, merupakan pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari bank tertarik. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis transfer, yaitu ada dua. Yang pertama, transfer keluar atau outgoing transfer merupakan pengiriman uang atau perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua ada transfer masuk atau incoming transfer, merupakan pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Selanjutnya ada payment point. Payment point merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Payment point juga disebut sebagai rekening titipan, yang berarti rekening bersyarat yang sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat. Contoh payment point yaitu pembayaran rekening listrik, telepon, dan air. Selanjutnya ada safe deposit box. Safe deposit box merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan penyimpanan barang berharga di bank. Keamanan barang berharga dapat terjamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpanan diperlukan dua kunci, yaitu kunci pertama dipegang pihak bank dan kunci kedua dipegang oleh penitip barang. Jasa penyimpanan tersebut memberikan pendapat bagi bank, tetapi penyimpan barang berharga dipungut biaya sewa dan membayar setoran jaminan kunci SDB. Melakukan akuntansi jasa lainnya. Payment point, contoh soal yaitu tanggal 1 Mei 2019 diterima slip atau rekening tagihan dari PLN untuk pelanggannya senilai 56 juta. Diminta buatlah jurnal pencatatannya. Tanggal 1 bulan 5 2009, CRRAR Warkat Titipan PLN dikredit 56 juta dari RAR Warkat Titipan PLN senilai 56 juta di debit. Tanggal 3 bulan 5 2019 dari kas di debit 1.500.000 dan dari kredit CF rekening titipan PLN sebesar 1.500.000. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Reza Manora Hartani dengan NIM 1174. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu perlakuan akuntansi jasa lainnya. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2009 diterima slip atau rekening tagihan dari PLN untuk pelanggannya senilai 56 juta rupiah. Diminta yaitu buatlah jurnal pencatatannya. Tanggal 1 bulan 5 2009, rekening yang tercatat yaitu RAR Warkat Titipan PLN dikredit sebesar 56 juta rupiah. Pada tanggal 3 Mei 2009, rekening yang tercatat yaitu RAR Warkat Titipan PLN didebet sebesar 1.500.000 dan kas yaitu dikredit sebesar 1.500.000. Yang kedua yaitu tanggal 3 Mei 2009 diterima pembayaran gaji dari pelanggan listrik sebesar 1.500.000. Rekening yang tercatat yaitu rekening titipan PLN didebet sebesar 1.500.000 dan giro PLN dikredit sebesar 1.500.000.
Safe Deposit Box. Yang pertama yaitu tanggal 1 Juli 2009, Bank Sejahtera Singaraja menerima permohonan seorang nasabah bernama Wika untuk menyimpan barang dan surat berharga miliknya. Untuk itu, Wika menyerahkan setoran jaminan sebesar 1.500.000 secara tunai dan membayar sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 untuk sewa 6 bulan ke depan atas beban giro Wika. Nah, masa sewa akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2009. Diminta yaitu buatlah jurnal pencatatannya. Yang pertama, pada tanggal 1 bulan 7 2009 tercatat yaitu kas pada debit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 3 bulan 5 2009 tercatat rekening giro Wika pada debit sebesar 2.400.000. Setoran jaminan kunci SDB pada kredit sebesar 1.500.000 dan pendapatan sewa SDB diterima di buka sebesar 2.400.000 di kredit. Yang kedua, yaitu pada tanggal 31 bulan 7 2009, pendapatan sewa SDB diterima di buka di debit sebesar 400.000 dan pendapatan sewa SDB di kredit sebesar 400.000. Yang ketiga yaitu tanggal 31 bulan 8 2009, pendapatan sewa SDB diterima di muka pada debit yaitu sebesar 400.000 dan pendapatan sewa SDB pada kredit sebesar 400.000. Pada tanggal 31 bulan 9 2009, pendapatan sewa SDB diterima di muka sebesar 400.000 di debit dan pendapatan sewa SDB sebesar 400.000 di kredit. Pada tanggal 31 bulan 10 2009, pendapatan sewa SDB diterima di muka di debit sebesar 400.000 dan pendapatan sewa SDB 400.000 diterima di kredit. Pada tanggal 31 bulan 11 2009, pendapatan sewa SDB diterima di muka pada debit sebesar 400.000 dan pendapatan sewa SDB sebesar 400.000 di kredit. Yang terakhir yaitu pada tanggal 31 bulan 12 2009, pendapatan sewa SDB diterima di muka pada debit sebesar 400.000 dan pendapatan sewa SDB diterima yaitu di kredit sebesar 400.000. Yang terakhir yaitu rekening setoran jaminan SDB pada debit sebesar 1.500.000 dan giro Wika di kredit sebesar 1.500.000. Perhitungannya yaitu terus dibagi 6 bulan sama dengan 400.000 per bulan. Yang kedua yaitu berdasarkan kasus di atas, bagaimana jika kunci SDB yang dipegang oleh Wika hilang. Pada tanggal 30/12/2009, rekening yang tercatat yaitu setoran jaminan SDB pada debit sebesar 1.500.000 dan inventaris kantor alat-alat tahan api pada kredit sebesar 1.500.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai jasa pengiriman uang atau transfer dan jasa perbankan lainnya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Santi.